Shalom kekasih-kekasih Tuhan, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Hari ini kembali kita datang beribadah dan akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Menang Atas Ketakutan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah yang besar atas hidup kami, atas keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan yang menolong, menguatkan kami, memampukan kami menghadapi hari-hari di depan kami. Tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kami tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersama-sama belajar dari Kolose pasal 3 ayat 10. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian, katakan, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Ayat ini menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa kita ini adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus. Siapa yang memperbarui hidup kita? Pencipta kita, Allah kita. Bagaimana Dia memperbarui hidup kita? Dengan berbagai macam proses, dengan berbagai macam pergumulan masalah hidup. Saya bisa analogikan kata diperbarui itu seperti ilustrasi di mana kita memiliki sebuah handphone atau smartphone. Hampir setiap hari handphone kita atau smartphone kita itu mendapatkan sebuah notifikasi untuk diupdate softwarenya. Tujuan daripada notifikasi itu adalah untuk dapat mengatasi perkembangan-perkembangan informasi-informasi yang datangnya dari luar. Kenapa? Ketika kita mendapatkan notifikasi, maka kita akan mengikutinya lalu diupdate software kita sehingga kita bisa mengatasi berita-berita dari luar atau aplikasi-aplikasi yang harus kita gunakan tanpa kita update dari notifikasi itu, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya dalam hidupku dan hidupmu. Sesuatu yang ada di luar itu dapat mempengaruhi sesuatu yang ada di dalam, atau dapat dikatakan tadi analogi seperti handphone, software itu. Apa yang sudah kita lihat dengan mata jasmani kita dan kita dengar dengan telinga kita, tanpa kita sadari itu sudah mempengaruhi kondisi hati kita. Nah, karena itu notifikasi yang ada di dalam hati kita itu harus diupdate. Kenapa? Karena kalau kita lebih banyak memberikan waktu, mata, telinga kita terhadap berita-berita di luar sana, lalu kita lupa untuk memperbarui sesuatu yang ada di dalam diri kita dengan firman Tuhan, maka saya percaya kita dapat menghadapi notifikasi atau berita-berita yang ada di luar sana. Betul saudaraku? Ya, kita perlu mengupdate kapasitas hati kita. Ada banyak hal yang terjadi di luar dan nyatanya tidak semuanya itu baik untuk kita hadapi, untuk kita dengar, untuk kita pikirkan. Hasilnya adalah hanya meninggalkan pesan sebuah ketakutan. Hampir setiap hari kita mendapatkan berita, baik lewat WA, baik lewat tayangan televisi, radio, bahkan berita-berita online. Itu berita-berita yang sangat mengkhawatirkan kita, yang sangat menakutkan kita. Sehingga akhirnya ketika kita tidur malam pun, maka mimpi kita pun mimpi ketakutan. Kenapa? Kita mendapatkan notifikasi itu dari dunia. Kita lupa kita mendapatkan notifikasi seperti firman Tuhan juga pada saat ini.
Ingat cerita tentang Elia. Elia itu mendengar orang suruhan Isabel menyampaikan pesan bahwa Isabel akan membunuh dirinya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 menuliskan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kita tahu bersama bahwa sebelumnya Elia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal. Wow, ini sesuatu yang sangat spektakuler. Dia mampu membuktikan kuasa Allah, membakar korban-korban persembahan pada waktu itu. Dengan gagah berani dia menantang para nabi Baal-Baal itu. Untuk apa? Melihat apakah korban yang ada di depan mereka itu dapat diterima oleh dewa-dewa mereka. Nyatanya tidak. Namun ketika dia mendapatkan berita dari Isabel bahwa dia akan dibunuh, dia langsung mengalami yang namanya ketakutan. Ingat baik-baik, yang pertama, ketakutan hanya membuat hidup kita itu tidak maksimal atau tidak produktif. Ketakutan hanya menghambat saya dan saudara untuk bisa lebih maksimal sesungguhnya. Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan 25 katakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang mendapatkan 1 talenta dikatakan di dalam Injil Matius, bahkan Injil-Injil yang lain, dia tidak menggunakan dengan baik, namun dia simpan dan dia punya persepsi bahwa tuannya itu jahat. Mungkin kalau saya bisa tafsirkan dalam tafsiran bebas, mungkin hamba ini berkata dalam hatinya, ini tidak adil. Kenapa saya hanya punya 1 talenta, sedangkan yang lain bisa lebih dipercayakannya. Nah karena itu dia menyembunyikan talenta yang diberikan oleh tuannya. Kenapa? Dia takut bahwa tuannya itu jahat. Dia takut kalau tuannya itu akan nanti mungkin ya mencopot pekerjaannya. Mungkin juga dia memiliki pandangan bahwa tuannya itu tidak layak untuk mendapatkan tanggung jawab yang dia harusnya lakukan. Nyatanya dia tidak lakukan. Bagaimana dengan pengenalan kita kepada Tuhan kita? Apakah kita menilai bahwa Tuhan itu jahat sehingga akhirnya kita begitu takut menjalani hidup ini? Ketakutan hanya menghasilkan perspektif yang salah, yang akhirnya kita menyebut dengan istilah asumsi. Dan ketakutan hanya menghasilkan membunuh potensi kita, kapasitas kita, kemampuan kita yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku dan hidupmu. Dan ketakutan itu merusak rencana Allah di dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah mereka-reka kecelakaan, kegagalan, ketidakberhasilan dalam hidup kita. Dia janjikan kemampuan, kekuatan untuk kita meraih yang namanya sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Bahkan ketakutan pun dapat memperbudak kita. Orang yang dihantui oleh ketakutan, dia tidak akan lagi bisa berpikir dengan benar, bahkan berpikir dengan akal sehatnya. Halo, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, coba lihat dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat baik-baik, Tuhan sudah memberikan kepada kita rohnya. Dan rohnya itu dikatakan di sini bukan roh perbudakan. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
tetapi kita mendapatkan kepercayaan dari Allah, dari Bapa kita di sorga, yaitu rohnya. Dan rohnya itulah yang membuat kita berani berkata ya Aba ya Bapa. Oleh karena Holy Spirit lah kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Ketakutan-ketakutan tidak berhasil, ketakutan-ketakutan tidak dapat melayani dengan baik. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran kita. Pastor Philip Mantova pernah berkata, apa yang Anda takuti tidak akan membunuh Anda. Yang Anda remehkan justru akan membunuh Anda. Apa yang kita remehkan? Ya, yang kita remehkan salah satunya adalah kita tidak mempercayai firman Tuhan. Kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan lagi. Hal tersebut dapat membunuh kita. Yang kedua, ketakutan seharusnya dapat membuat kita segera berbaliklah mendekat kepada Tuhan. Sejatinya ketika kita mengalami ketakutan, ingat itu waktunya kita harus berbalik kepada Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 44 katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita tahu bersama cerita ini ketika Yesus bersama dengan para muridnya, bahkan 3 murid yang dikasihinya, dia mengajak untuk bersama-sama berdoa di sebuah taman yang kita kenal dengan Taman Getsemani. Taman di mana Yesus seringkali menghabiskan waktu untuk datang berkomunikasi dengan Bapanya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini salah satu ketakutan daripada Tuhan Yesus. Bahkan dalam versi mudah dibaca dikatakan ia penuh dengan rasa sakit. Ia berjuang dalam doa. Keringatnya tampak seperti darah jatuh ke tanah. Lukas pasal 22 ayat 44. Bayangkan saudara, Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Cuman ketika Yesus mengalami ketakutan, di sini dijelaskan dia tidak dihantui dengan rasa ketakutan itu. Namun dia mengungkapkannya, menyatakannya kepada Bapanya dengan berjuang di dalam doa. Keren sekali. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Engkau mengalami ketakutan, makinlah bersungguh-sungguh berjuang di dalam doa. Doa bukan sekedar nafas hidup orang percaya, tapi doa adalah senjata bagi orang percaya. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 18 katakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan. Karena Yesus tahu dan mengerti apa yang sedang kita takutkan. Saya bangga punya Tuhan yang pernah mengalami pencobaan, namun dia tidak berbuat dosa. Karena pencobaan-pencobaan yang pernah Yesus alami, maka dia pun dapat menolong saya dan saudara melalui pencobaan-pencobaan di depan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yesus tahu ketakutan kita dan Yesus tahu bagaimana cara mengatasi ketakutan kita. Ketakutan kita mungkin terhadap ekonomi kita, pekerjaan, atau sakit penyakit. Yesus dapat mengatasinya asal percaya kepada Dia. Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham pernah berkata, kehadiran Tuhan mengusir segala ketakutan manusia. Sumber ketidakbahagiaan yang dihadapi manusia adalah perasaan takut. So artinya ketika kita takut, ingat baik-baik, jangan-jangan kita lupa Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir, maka ketakutan akan menjadi sirna oleh karena kehadiran Dia. Yang terakhir, yang ketiga, lawanlah ketakutan dengan kepercayaan atau iman kepadanya, bukan dengan keberanian. Ingat baik-baik ya, bahwa ketika kita takut jangan lawan dengan keberanian. Karena keberanian seringkali yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Tapi ketika kita mengalami ketakutan, kita harus berani melawannya.
Melawannya dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain, jangan percayakan yang lain. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, dikatakan di sini, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita harus tinggal di dalam firman. Karena ketika kita tinggal di dalam firman, maka kita disebut muridnya. Dan ketika kita menjadi murid Tuhan, tinggal di dalam firman, maka barulah kita dapat mengetahui yang disebut dengan kebenaran. Ya, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari rasa takut. Ketakutan yang sering kita alami itu karena kurangnya kebenaran yang dimiliki. Karena kurangnya kita mengerti akan kebenaran itu. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena satu orang yang sakit di dalam keluarga kita, lalu kita berpikir bahwa semua kita akan sakit. Bukan karena ada satu orang yang gagal dalam keluarga kita, atau dalam pekerjaan, dalam studi, dan lain sebagainya, lalu kita berpikir bahwa saya pun akan mengalami kegagalan. Bukan karena mungkin teman kita, sahabat kita pernah mengalami ketertolakan, lalu kita berpikir bahwa saya pun akan mengalami ketertolakan. Dan masih banyak lagi reason, masih banyak lagi hal-hal yang lain. Hal itu akan terjadi dengan kita, bukan. Dengar baik-baik, ingat baik-baik sekali lagi. Tuhan tidak pernah merencanakan kita gagal, tapi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Bagi mereka yang percaya sungguh kepada Dia. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sudah diberikan Allah untuk menuntun kita keluar dari kegelapan. Kegelapan di sini bukan hanya bicara dosa, tapi kegelapan di sini bicara tentang ketidakpastian. Ya, apa yang menjadi ketidakpastian dalam hidup kita? Pandemi COVID-19, sampai hari ini kita sedang hidup bersama-sama dengan pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Bagaimana kita menyikapinya? Hidup dalam firman. Firman itu menerangi kita. Firman itu mengusir kegelapan. Firman itu memampukan kita untuk hidup lebih sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak takut lagi. Haleluya. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata, iman adalah frekuensi tempat Tuhan bekerja. Ketakutan adalah frekuensi tempat iblis bekerja. Sekarang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Kita mau taruh iman atau ketakutan? Iman, di situ ada Tuhan. Tapi ketika kita takut, dihantui oleh ketakutan, maka iblislah yang bekerja dalam hidup kita. Dalam beberapa ayat mengatakan dalam Markus pasal 5 ayat 36, dalam cerita Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Wow. Matius pasal 14 ayat 27 cerita tentang Yesus berjalan di atas air, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua kata jangan takut di situ. Dalam dua cerita yang berbeda. Bukan kebetulan kalau kedua ayat ini mencantumkan kata jangan takut. Tentu ada maksud di dalamnya, ada remah di dalamnya. Di tengah-tengah ketakutan kepala rumah ibadat atas anak yang sakit, di tengah-tengah badai yang dihadapi oleh para muridnya, Yesus berkata, jangan takut. Don't be afraid, jangan takut. Bahkan dalam Matius pasal 10 ayat 31 katakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini cerita di mana Yesus menguatkan pada masa penganiayaan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Yesus seringkali hendak menyatakan kuasanya itu diawali dengan kalimat jangan takut. Karena kuasanya tidak akan bekerja di dalam ketakutan manusia. Ketakutan itu harus diputuskan dengan melawannya melalui iman. Tuhan tidak bisa bekerja kalau engkau dan saya masih dihantui dengan rasa ketakutan. Ingat, Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia berjuang di dalam doanya. Untuk apa? Mengatasi ketakutannya. Yang dikatakan seperti tetesan darah yang jatuh. Karena begitu mengerikan diperhadapkan dengan kematian. Doa saya kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong menguatkan kita untuk hidup mengatasi, menang atas segala ketakutan-ketakutan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini firman Tuhan yang datang menolong menguatkan kami untuk kami keluar dari rasa takut kami. Pergumulan, penderitaan, masalah ekonomi, sakit, penyakit, apapun yang mencoba mengganggu kami untuk tidak konsentrasi, untuk tidak fokus kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan kepada anak-anak-Mu ini menang atas segala ketakutan. Karena itu, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima firman Tuhan dan percaya dan mau melakukannya, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sudah bersama-sama dengan saya menikmati dan belajar firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan ini supaya banyak jiwa yang dapat dikuatkan dan disegarkan karena firman-Nya, karena lawatannya. Haleluya. Amin.